Alhamdulillah yang datang 2.000, yang jawab 10.000. Daun pandan dilipat-lipat dibeli dari Pulau Bali. Kalau salam dijawab kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Setuju? Sepakat. Sepakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk Anda semua. Mengenal beliau ini cukup lama Bapak Ibu. Sebelum di FHI, beliau memiliki semua syarat untuk jadi sukses. Dan beliau adalah salah satu lulusan terbaik dari training yang kita adakan, yaitu Speak and Grow Rich. Tepuk tangan yang meriah untuk MC kita sore hari ini, Bapak Agus Budiman. Tepuk tangan yang meriah dan tulus untuk Bapak Agus Budiman. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau ada training kita Speak and Grow, Anda buru-buru ikut, Anda buru-buru daftar. Setuju Bapak Ibu? Sudah bingung-bingung ya? Jadi hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari seorang dokter yang sekarang ini dokter ini sudah jadi sudah sudah di book di mana-mana. Di Gorontalo mengharapkan dokter ini datang, di Serang mengharapkan datang, di Bandung juga mengharapkan datang, di mana-mana mengharapkan beliau datang. Tepuk tangan yang meriah untuk Dokter Winda Olivia Panjaitan. Jadi Bapak Ibu, hari ini sebetulnya pembicaranya seperti Anda tahu semua, harusnya adalah Pak Jamil Putra. Tepuk tangan untuk Pak Jamil Putra. Beliau baru saja dari Makassar 1 bulan dilanjutkan ke Manokwari 1 bulan lebih bahkan, dan presentasi terus menerus untuk mengejar kesuksesan. Dan hari ini sebetulnya beliau semangatnya nggak hilang, cuman suaranya agak hilang. Jadi semangatnya berpuluh-puluh kali lipat. Jadi memang semangat yang sukses itu harus dijemput. Setuju Bapak Ibu ya? Tidak bisa ditunggu. Tidak bisa ditunggu. Karena kalau sukses ditunggu, dapatnya sisa-sisa. Setuju? Semangat. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk Anda semua. Bapak Ibu, hari ini kita bisa melihat apa yang terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia. Hari ini kita mengalami pandemi. Betul? Betul, dan kita bersyukur di saat pandemi ini berlangsung, kita ketemu produk yang sangat bagus, yang sudah proven, yang sudah terbukti, banyak orang kemudian merasakan manfaatnya. Tadinya positif, beberapa hari konsumsi mereka jadi negatif. Jadi kita membantu banyak orang untuk sehat melalui produk kita, Cocoa Flavanol. Dan saya meyakini setelah pandemi ini akan diikuti oleh krisis yang saya juga meyakini tidak mungkin hanya berlangsung 8 tahun, tidak mungkin. Pasti jauh lebih lama dari itu. Kenapa? Karena krisis 98 yang tidak didahului oleh pandemi saja berlangsungnya 8 tahun. Apalagi yang didahului dengan pandemi. Jadi kalau hari ini kita tidak ada proyek yang bisa menghasilkan uang yang besar dalam waktu yang cepat, setahun, 2 tahun lagi hidup kita lebih serem. Kalau Anda sekarang punya bisnis di luaran sana yang mungkin lagi bagus-bagusnya, tidak ada jaminan setahun, 2 tahun ke depan Anda masih punya bisnis. 98 mengajari kita. Setuju ya? Silakan. Kalau kita sekarang punya pekerjaan yang sangat bagus, tidak ada jaminan setahun, 2 tahun kita masih punya pekerjaan itu. 98 mengajari kita. Tapi hari ini, melalui ini sudah banyak orang terbukti dalam waktu singkat punya penghasilan besar melalui FHI. Tepuk tangan. Jadi selain hari ini kita berbicara tentang produk kesehatan, selain kita berbicara tentang peluang usaha, ada yang lebih mulia daripada itu Bapak Ibu. Karena kalau Anda sampaikan ini ke seluruh masyarakat Indonesia, kemudian melalui tangan dingin Anda, banyak orang di Indonesia ini sehat, banyak orang Indonesia ini sejahtera, maka Anda sudah jadi pahlawan bagi banyak orang di Indonesia. Jadi yang lebih mulia dari itu, dari sehat dan sejahtera itu adalah ibadah. Di mana Anda menjadi saluran berkah bagi banyak orang, menjadi rahmatan lil alamin. Amin ya. Baik, kita share ya Bapak Ibu ya. Hari ini kami tidak akan mengajari atau menggurui, tidak Bapak Ibu, hanya berbagi informasi.
informasi yang sangat penting, bahkan menurut kami sangat penting untuk ini di-share ke seluruh masyarakat Indonesia. Jadi mewakili orang-orang yang mengundang Anda, izinkan kami membagikan atau sharing informasi atau konsep bisnis yang relatif baru, yang relatif unik, dan insya Allah ini menjadi passive income kita berikutnya. Kita langsung saja Bapak Ibu ya. Baik, slide. Baik, tadi sudah dikenalkan nama saya Aris Hendra Wardana. Bagi yang belum kenal, saya biasa dipanggil Hendra. Jadi latar belakang saya sebetulnya sudah sekian lama hanya fokus di network. Bapak Ibu, kita langsung dengan produk yang sangat bagus ini, yang sudah banyak paten teknologi dan paten fungsinya dari pemerintah Amerika Serikat, yang ada sertifikasi EFSA, itu harganya sangat terjangkau. Harganya hanya 450.000 untuk konsumsi 1 bulan, 1 box. Dan menariknya 450.000 ini, Bapak Ibu tidak hanya mendapatkan produk, tapi Bapak Ibu sudah menjadi pengusahanya, menjadi pebisnis FHI. 450.000 bisnis untuk sekarang ini di luaran sana pasti nggak banyak pilihan. Tapi menarik, Anda sudah bisa memulai bisnis dengan 450.000. Tapi Bapak Ibu yang pengen potensi yang lebih besar, Bapak Ibu bisa ambil paket silver. Jadi paket silver dengan 5 box, harganya 2.210.000. Kalau Anda pengen potensi yang lebih besar lagi, Bapak Ibu, fokusnya di sini, jangan di popcorn. Potensi lebih besar lagi, Anda boleh ambil yang paket gold, 6.645.000. Dan paket yang paling maksimal omsetnya, potensinya itu paket platinum. Kita siapkan dengan 17.600.000. Tapi Bapak Ibu, 17.600.000 paket platinum ini hanya khusus bagi mereka yang sudah merasa dirinya pengusaha. Yang belum, jangan. Setuju ya? Jadi hanya untuk yang merasa dirinya pengusaha. Yang belum merasa pengusaha jangan ambil platinum. Yang sudah merasa saja. Baik, slide. Slide lagi, Pak. Apa saja yang kita dapatkan ketika kita menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu? Benefit apa saja yang kita dapatkan? Kita siapkan 7 belum ngantuk ya? 7 macam bonus. 5 kita bayar harian. Jadi hari ini perform, nanti jam 12 malam bonusnya keluar. Bapak Ibu ingat Cinderella pulang, jam 12 bonusnya keluar, bonus FHI. Yang kita keluarkan 5 bonus harian. Pertama, bonus fast start. Bonus fast start ini bonus sponsor. Bonus ketika kita mengajak orang untuk juga join di bisnis ini. Bapak Ibu kalau join platinum, itu bonus sponsornya 20%, join gold 15%, join silver 12%, join bronze 10%. Jadi yang paling besar memang platinum. Jadi kalau tidak ada masalah dengan keuangan, memang paling bagus adalah joinnya platinum. Ini contoh. Contoh misalnya Pak Agus Budiman ini joinnya platinum. Ngerekrut saya platinum, Pak Agus Budiman dapat 2.113.800. Mbak, Mas, pelan-pelan ya. Nanti fokusnya ke sini soalnya ya. Sudah Pak, fokusnya ke sini aja ya, jangan ke popcorn lagi. Baik, kalau Bapak misalnya Pak Agus Budiman ini joinnya gold, ngerekrut saya yang direkrut juga tetap platinum, uangnya hilang 500.000. Jadi sekali lagi kalau uang tidak jadi masalah, paling bagus ambil paket platinum. Pak Agus joinnya silver, ngerekrut saya platinum, uangnya hilang 700 sampai 800 ribu. Apalagi kalau Pak Agus joinnya bronze, ngerekrut saya platinum, hilang duitnya 1 juta. Sakit nggak Bapak Ibu? Sakit. Makanya kalau Bapak Ibu joinnya bronze itu sakitnya sampai ke ulu hati. Nah, tapi begini Bapak Ibu, setiap ada member baru join, perusahaan tetap keluarkan bonusnya 20%. Jadi seperti misalnya Pak Agus rekrut saya, sebetulnya perusahaan tetap keluarkan 2.113.800. Sisanya kemana? Sisanya naik ke upline. Contoh misalnya Pak Agus Budiman ini joinnya platinum, lalu ngerekrut saya joinnya bronze, lalu saya rekrut
Dr. Winda misalnya. Amin. Dok, KTP-nya dok. Gitu ya. Dr. Winda joinnya platinum ternyata. Maka karena saya bronze, saya ngerekrut Dr. Winda platinum, saya hanya dapat 1.056.000. Sisanya yang 1.056.000 kemana? Larinya ke Pak Agus. Pak Agus bisa jadi lagi nggak ngapa-ngapain tuh. Lagi santai, lagi rebahan, lagi makan soto, lagi makan bakso, kecipratan. Kuah bakso. Oh enggak, kecipratan 1 juta. Menarik, itu menariknya platinum. Kadang-kadang nggak ngapa-ngapain, kecipratan 1 juta. Itu kalau di bawahnya baru 1 orang. Kalau banyak orang, kecipratannya nggak kecipratan, keguyur. Nah, itu menariknya. Jadi Anda kalau tidak ada masalah dengan keuangan, sebaiknya ambil paket platinum. Gitu ya, slide. Nah ini yang kedua nih, bonus pass up yang sudah saya jelaskan. Jadi sudah paham ya Bapak Ibu ya? Nah, yang ketiga itu bonus input. Kita sering menyebut sebagai bonus OK, ongkos ketik. Jadi nanti yang bisa mendaftarkan member baru di bisnis ini hanya mereka yang join paket gold dan paket platinum. Bronze nggak bisa, silver juga nggak bisa. Contoh kasus tadi, misalnya Pak Agus Budiman rekrut saya joinnya bronze, padahal Pak Agus Budiman ini joinnya platinum. Lalu saya rekrut Dr. Winda joinnya platinum. Saya dapat 1 juta, Pak Agus dapat 1 juta. Tapi begitu mau saya daftarkan Dr. Winda, saya nggak bisa karena saya bronze. Saya minta tolong apply nih Pak Agus, tolong daftarkan Dr. Winda. Pak Agus cuma nginput datanya nih, nama, username, nomor handphone, email, sebagainya, sama alamat pengiriman. 1 menit, 2 menit, paling lama 3 menit. Pak Agus dapat ongkos ketik, ongkos nginput 0,5 juta. 486.000. Kira-kira kerja di mana di luaran sana? Ngetik 3 menit, dapatnya 0,5 juta. Ini sekretaris menteri udah kalah ini. Gitu ya. Nah, yang keempat adalah bonus pairing. Bonus pasangan Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ngerekrut platinum dapat 2.300.000, 2.113.800, ngerekrut di kiri dapat 2.113.800, karena ada satu omset di kiri dan omset di kanan, Bapak Ibu dapat bonus lagi, namanya bonus pairing. Bonus pasangan. Nah, kalau nanti kita punya grup di kiri besar, di kanan besar, setiap hari ada omset, kita nggak ngapa-ngapain dapat bonus pasangan. Salah satu passive income di bisnis kita adalah bisnis pasangan ini, bonus pairing. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu joinnya bronze, bonus pairingnya 10%. Join silver 11%, join gold 12%, join platinum langsung loncat nih 15%. Makanya sekali lagi kalau uang nggak jadi masalah, sebaiknya Bapak Ibu ambil paket platinum, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang join bronze dikasih kesempatan untuk punya penghasilan 3,9 juta per hari atau 117 juta per bulan. Kira-kira kalau di luaran sana bisnis apa modalnya 450.000 bisa menghasilkan 117 juta per bulan. Kalau Bapak Ibu misalnya buka warung kecil saja 450.000 buat beli wajan aja kurang Bapak Ibu. Betul ya? Tapi menariknya di sini Bapak Ibu 450.000 bisa menghasilkan 3,9 juta atau 117 juta per bulan. Itu kalau bronze. Nah, kalau Bapak Ibu joinnya platinum, Bapak Ibu bisa punya penghasilan 39 juta per hari atau 1,17 M per bulan. Nanti menjelang sesi akhir sesi ini, saya mau sharing bagaimana caranya setahun ke depan Bapak Ibu yang ada di sini semuanya nanti bisa punya penghasilan 1 M per bulan. Mau nggak Bapak Ibu? Mau ya? Nah, nanti tolong pas pada sesi itu Bapak Ibu jangan berkedip, fokus. Kalau perlu jangan bernafas. Ya. Slide. Nah, yang kelima ini bonus matching Bapak Ibu. Matching ini royalti yang diberikan kepada kita karena kita membantu grup kita, donan-donan kita mendapatkan bonus pairing. Contoh kasus tadi Pak Agus rekrut saya rekrut Dr. Winda misalnya rekrut Diana. Ketika bonus pairing saya ini 100 juta, Pak Agus dapat 5 juta. Tanpa mengurangi bonus saya. Dr. Winda dapat 100 juta, Pak Agus dapat 5 juta. Diana dapat 100 juta, Pak Agus dapat 5 juta. Sampai berapa generasi? Sampai 5 generasi. Kalau joinnya platinum. Kalau joinnya bronze hanya 1 generasi. Berhenti di saya. Makanya sekali lagi kalau Bapak Ibu join bronze itu nanti sakitnya sampai di hulu hati gitu ya. Baik, slide.
Yang ini bonus ke-6 Bapak Ibu, namanya bonus Unilevel. Ini diberikan bulanan. Jadi 5 bonus harian, bonus sponsor, bonus pass up, ongkos ketik, bonus pairing, bonus matching. Semuanya harian. Yang ke-6 bonus bulanan, bonus Unilevel. Dari mana ini didapatkan? Dari auto maintain, belanja ulang secara otomatis. Jadi ketika Bapak Ibu join di bisnis FHI ini, Bapak Ibu diberi gratis 1 tahun untuk tidak melakukan auto maintain. Jadi kalau Bapak Ibu tidak melakukan auto maintain selama 1 tahun, Bapak Ibu tetap bisa mendapatkan semua bonus-bonus Bapak Ibu. Tapi bagaimana kalau ternyata Pak Agus tadi sponsori saya, di bulan pertama saya langsung perform. Misalnya bulan pertama bonus saya 65 juta Bapak Ibu. Kalau bonus saya 65 juta, ini sistem komputerisasinya atau perusahaan ini membacanya begini, 90% dari bonus saya bisa saya ambil semuanya. Tapi yang 10% itu disisihkan. Disisihkan untuk apa? Untuk auto maintain, untuk belanja ulang secara otomatis. Jadi kalau misalnya bonus saya 65 juta, yang disisihkan berapa? Halo? 6,5 juta. Ya. Yang disisihkan 6,5 juta. Kalau disisihkan 6,5 juta Bapak Ibu, auto maintain di perusahaan kita di FH ini per bulannya 1,3. Jadi kalau saya disisihkan 6,5 juta, maka perusahaan sudah membaca saya sudah melakukan auto maintain selama 5 bulan ke depan. Dimulainya dari bulan ke-13, 14, 15, 16, 17. Jadi perusahaan sudah menganggap selama 17 bulan ke depan saya sudah melakukan auto maintain atau belanja ulang. Karena 12 bulan di awal itu gratis. Tapi karena saya disisihkannya sekarang, dipotongnya sekarang 6,5 juta, maka sekarang juga saya bisa ambil produknya senilai 6,5 juta gratis. Saya bisa langsung ambil. Nah, karena saya disisihkannya sekarang 6,5 juta, maka ini untuk 5 bulan ke depan, maka Pak Agus upline saya selama 5 bulan ke depan dijamin punya penghasilan Unilevel. Kalaupun saya berhenti, saya tidak ada omset lagi, Pak Agus tetap dijamin punya penghasilan Unilevel selama 5 bulan ke depan. Kenapa? Karena saya sudah melakukan auto maintain selama 5 bulan ke depan. Bagaimana kalau ternyata saya nggak berhenti, bulan depan saya fight lagi ternyata, maka misalnya bonus bulan depan saya double, 130 juta. Maka Pak Agus Budinan dapat tambahan garansi penghasilan 10 bulan lagi. Kalau saya nggak berhenti, saya fight lagi, bulan depannya saya dapat 260 juta, maka bulan depan Pak Agus Budiman ini dapat tambahan garansi penghasilan 20 bulan lagi. Bahkan Pak Agus Budiman, kita semua, Bapak Ibu semua nanti bisa punya penghasilan berpuluh-puluh tahun ke depan, walaupun sudah tidak ada omset lagi. Yang penting omset di depan digedein aja Bapak Ibu. Menarik nggak? Ini adalah konsep pasif income yang sesungguhnya. Jadi walaupun nanti nggak ada omset, Bapak Ibu bisa punya penghasilan berpuluh-puluh tahun ke depan. Ini menariknya. Dan kalau Bapak Ibu hanya duplikasi 2, karena kita berikannya 10 generasi, duplikasi 2 slide. Halo? Pak Ferdi? Nah, jadi duplikasi 2 seperti ini karena kita berikannya adalah 10 generasi, maksimal penghasilan Bapak Ibu adalah 168 juta per bulan. Berapa maksimal penghasilannya? Pak, kalau omset saya besar sekali bagaimana? Nggak bisa, maksimal hanya 168 juta. Tapi Bapak Ibu menikmatinya lebih lama. Tadinya 5 tahun, jadi mati. Oke. Tadinya 5 tahun jadi 10 tahun. 10 tahun jadi 20 tahun. 20 tahun jadi 30 tahun jadi 40 tahun. Kira-kira Bapak Ibu, kalau bonus Anda ini sudah dijamin punya penghasilan 168 juta per bulan selama 40 tahun ke depan, dijamin nih. Kira-kira menarik gak bisnis ini?
Tapi kalau misalnya Bapak Ibu bilang begini, Pak, kalau 168 saya kurang, bisa nggak lebih besar? Bisa. Lebih besarnya seberapa, Pak? Nggak ada batas. Caranya bagaimana? Caranya rekrut lebih banyak, duplikasi lebih banyak. Ini contoh, kalau misalnya Bapak Ibu duplikasi 5. Kalau Bapak Ibu duplikasi 5 sampai 10 generasi, Bapak Ibu bisa punya penghasilan 1,1 triliun per bulan. Begitu 1,1 triliun semuanya tepuk tangan. Pas ngelihat, loh, ternyata jumlah dolarnya hampir 10 juta. Langsung lemes. Tapi kan sepadan Bapak Ibu, ya, jumlah membernya hampir 10 juta, dapatnya 1,1 triliun per bulan, itu sepadan. Setuju nggak? Setuju atau sepakat? Gitu ya. 1,17. Tapi begini Bapak Ibu, Pak, untuk punya member 10 juta kan nggak gampang. Memang nggak gampang. Duplikasi 5 sempurna sampai 10 generasi kan nggak gampang. Nggak gampang. Kalau saya gagal gimana? Gagalnya berapa persen? Kalau gagal 99% bagaimana? Kalau gagalnya 99%, paling tidak Bapak Ibu masih menikmatin 11 M per bulan. Bahkan kalau gagalnya 99,9%, Bapak Ibu masih menikmati 1 M per bulan. Bapak Ibu punya bisnis di luaran sana Bapak Ibu, gagalnya 99,9%, mau gulung tikar aja, tikarnya udah nggak ada. Gitu ya, udah ikut kejual. Tapi menariknya di sini 99,9% gagal, Bapak Ibu masih menikmatin 1 M per bulan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Yang ketujuh, bonus annual rank. Bonus tahunan. Jadi kita berikan 5 bonus harian, 1 bonus bulanan, 1 bonus tahunan. Gitu ya. Ini sesuai peringkatnya. Tadi Bapak Ibu ngelihat orang-orang yang berperingkat, ada peringkat star, kemudian ada peringkat warrior, ada elite. Sebentar lagi insya Allah Pak Jamil elite. Tepuk tangan untuk Pak Jamil ya. Dikit lagi, tinggal nih elite udah. Ya, insya Allah. Lalu ada master gitu ya, ada legend. Bapak Ibu kalau peringkatnya warrior itu dikasih THR. Jadi dihitungnya nih setiap tanggal 31 Januari, lalu Februari diberikan rewardnya. Kalau star dikasih 2,5 juta. Kalau warrior dikasihnya 19,5 juta. Kalau elite 78 juta. Kalau master 251 juta. Nah yang menarik kalau Bapak Ibu jadi legend, Bapak Ibu dikasih 1,5 M. Dan ini setiap tahun ini di reset peringkatnya. Walaupun omsetnya tidak di reset, tapi peringkatnya di reset 0 lagi. Setiap Februari 0 lagi. Dan kalau Bapak Ibu tahun berikutnya mencapai legend lagi, Bapak Ibu dapat 1,5 M lagi. Bapak Ibu legend lagi tahun berikutnya dapat 1,5 M lagi. Tahun depan legend lagi beli ruko lagi. Tahun depan legend lagi beli rumah baru lagi. Tahun depan legend lagi beli mobil mewah lagi. Tahun depan legend lagi kawin. Ibunya kawin lagi katanya. Tepuk tangan untuk ibu kita. Cepet ya. Nah, ini ilustrasi yang saya janjikan Bapak Ibu. Bagaimana caranya tahun depan Bapak Ibu benar-benar bisa punya penghasilan 1 M per bulan. Siapa di antara Bapak Ibu yang ada di sini yang benar-benar pengen punya penghasilan 1 M per bulan? Mohon angkat tangan. Luar biasa ya. Siapa yang tidak ingin, mohon angkat kaki. Gitu ya. Ini ilustrasinya sederhana, tapi kita bicara ini yang join platinum semua Bapak Ibu. Karena kalau udah di ruangan seperti ini ngomongnya nggak platinum nggak asik gitu ya, nggak seru, nggak oke. Gitu. Ini contoh, misalnya yang paling atas itu yang wanita siapa di sini ya, Bu Irma misalnya. Bu Irma join di bulan pertama Bu Irma join, bulan pertama Bu Irma ngerekrut 2 orang. Bulan kedua Bu Irma nggak ngerekrut nih. Tapi yang 2 orang, katakanlah Andi sama Budi, masing-masing ngerekrut 2 orang. Maka bulan kedua Bu Irma punya 2 orang di kiri, 2 orang di kanan. Betul Bapak Ibu? Kalau bulan ketiga Bu Irma nggak ngerekrut lagi, tapi 2 orang yang di kiri dan 2 orang di kanan ngerekrut 2 lagi. Maka bulan ketiga Bu Irma punya 4 kiri, 4 kanan. Dan kalau ini diduplikasi terus-menerus setiap bulan, maka setahun Bu Irma bisa punya 4.000 orang di kiri, 4.000 orang di kanan. Ini kekuatan bisnis MLM. Ya.
Walaupun hanya ngerekrut 2 orang, duplikasinya terjadi hanya sebulan sekali, setahun kita bisa punya 4.000 orang di kiri, 4.000 orang di kanan. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau punya 4.000 di kiri dan 4.000 di kanan, semua orang terus berhenti. Nggak ada yang jalankan bisnis ini, nggak ada yang jualan, nggak ada yang ngerekrut. Tapi setiap orang, setiap bulan belanja 1 box produk aja. Omset Bapak Ibu sudah 4M per bulan. Omset ya. Kenapa? Kali banyak, kali sering, kali rutin. Itu kekuatannya MLM itu. Betul ya? Nah, tapi bagaimana kalau ternyata setiap orang, setiap hari fight. Setiap orang, setiap hari bekerja menjalankan bisnis ini. Kan tidak mungkin setiap orang, setiap hari menghasilkan. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi pasti ada yang menghasilkan. Kira-kira berapa persen yang menghasilkan dari 4.000 orang kiri, 4.000 kanan? Berapa persen kira-kira? 10%. Ada yang mau nawar? 1%. Saya coba dengan angka yang lebih ekstrim ya. Bagaimana kalau yang menghasilkan ternyata hanya 0,5%? 99,5% gagal. Bapak Ibu bisa hitung. Kalau dari 4.000 ini menghasilkan 0,5%, maka setiap hari menghasilkan 20 platinum. Di kanan menghasilkan 20 platinum. Padahal setiap ada 1 platinum kiri, 1 platinum kanan, bonus pairing Bapak Ibu 1.585.000. Besar nggak? Berarti kalau sehari ada 20 kiri, 20 kanan, maka setiap hari bonus Bapak Ibu 31.700.000. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya, saya ulangi ya. Jadi kalau misalnya Bu Irma atau Bapak Ibu ini hanya ngerekrut 2 orang di kiri, hanya ngerekrut 2 orang, dan duplikasinya terjadi hanya sebulan sekali, setelah setahun jalan hanya 0,5%, maka tahun depan bonus Anda, bonus Bu Irma, 951 juta per bulan. Saya tahu kenapa Anda tidak antusias untuk tepuk tangan. Karena popcorn. Ya, ini bonus pairingnya 951 juta per bulan. Nah, saya tanya Bapak Ibu ini, kalau misalnya Bu Irma tahun depan bonus pairingnya 951 juta, orang-orang terdekatnya kira-kira berapa bonusnya? Misalnya Bu Irma rekrut saya rekrut Pak Agus rekrut Bu Liza. Kira-kira kami orang-orang terdekatnya ini bonusnya berapa? 40 juta. Biasanya yang terjadi itu nggak jauh-jauh. Ada yang 500, ada yang 600, 400, sebagainya. Betul Bapak Ibu? Tapi saya coba dengan angka yang ekstrim. Anggap kami, orang terdekatnya, itu bonusnya hanya 50 juta aja. Yang gede hanya sendirian Bu Irma, 951 juta. Kami hanya 50 juta bonus pairingnya. Setiap kami dapat 50 juta, setiap kami dapat bonus pairing, Bu Irma ini kan dapat bonus matching. Betul ya? 5%. Jadi kalau duplikasi 2, 5 generasi dapatnya bonus matching, maka jumlah orangnya ini 62 Bapak Ibu. 62 kali 50 juta itu 3,1 M. Dan Bu Irma dapat 5%-nya, berarti setiap bulan dapat 155 juta dari bonus matching. Dan kalau itu terjadi, bagaimana dengan bonus unilevelnya? Karena hanya duplikasi 2, maka bonus unilevelnya tidak bisa lebih besar. Maksimal berapa tadi? 168 juta. Nggak bisa lebih besar. Dan yang menarik, kalau tahun depan Bu Irma bisa 20 platinum kiri, 20 platinum kanan, maka tahun depan Bu Irma pasti jadi legend. Pasti dapat 1,5 M. Dan 1,5 M itu kalau kita mau hitung jadi bonus bulanan, dibagi 12, maka setiap bulan dapatnya 125 juta. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu, Bu Irma, Bapak Ibu semuanya di sini hanya ngerekrut 2 orang, lalu duplikasinya terjadi hanya sebulan sekali, setelah setahun jalan hanya 0,5%, tahun depan bonus Bapak Ibu 1,4 M per bulan. Dan kabar baiknya Bapak Ibu tidak dibatasi. Tidak dibatasi untuk rekrut hanya 2 orang. Bapak Ibu boleh rekrut sebanyak-banyaknya. Potensi penghasilan Bapak Ibu tidak terbatas. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Slide, produknya bagus, marketing plan-nya bagus, kompensasi bisnisnya bagus. Pertanyaannya, potensi marketnya ada nggak? Bapak Ibu di antara yang hadir di sini siapa yang suka coklat? Siapa yang nggak suka coklat?
Siapa yang saya tanya apa aja nggak angkat tangan? Gitu ya. Ini survei Bapak Ibu, survei. Jadi survei yang dilakukan oleh Euromonitor, bukan kami yang melakukan survei, tapi lembaga survei yang ada di Eropa. Itu mereka melakukan survei negara-negara pengkonsumsi coklat. Ini adalah data negara-negara perkonsumsi coklat. Data konsumsi coklat per orang per tahun beberapa negara. Kita bisa lihat pengkonsumsi coklat paling tinggi itu adalah Swiss. Swiss itu bisa konsumsi 9 kilo per orang per tahun. Jerman bisa konsumsi 8 kilo per orang per tahun. Diikuti negara-negara Eropa lalu Amerika. Indonesia itu kita pepet-pepetin aja Pak. Di sini. Sebetulnya bukan di sini nih. Tempatnya Indonesia itu bukan di sini karena kita pepetin. Tempatnya itu di situ. Itu ya. Setengah kilo Bapak Ibu. Nggak sampai sih sebetulnya, tapi kita bikin setengah kilo aja gitu ya. Dan ternyata statistik ini benar-benar sejalan dengan statistik tingkat kecerdasan manusia. Jadi ternyata pengkonsumsi coklat tertinggi itu adalah melahirkan manusia-manusia paling cerdas. Swiss itu konsumsinya 9 kilo per orang per tahun. Yang paling banyak dapat Nobel itu Swiss. Jerman 8 kilo, diikuti negara kedua yang penduduknya paling banyak dapat Nobel itu Jerman. Kita setengah kilo. Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah dapat Nobel? Nggak ada ya? Iya kan? Nggak ada. Nah, jadi kalau pengen anak-anaknya nanti dapat Nobel, konsumsi coklat. Kemarin saya presentasi di Semarang, itu ada ibu-ibu bercerita, Pak, anak-anak saya memang suka coklat. Kami hampir setiap hari minum dan makan coklat. Anak-anaknya itu dari SD, SMP, SMA, terus kuliah itu semuanya bintang kelas. Nggak, dan lulusan kumlot gitu. Itu coklat-coklat yang biasa Bapak Ibu. Bukan coklat ini. Coba bayangkan kalau konsumsinya coklat ini kita kenalkan dari anak-anak. Itu anak-anak akan cerdas. Memang ini adalah nutrisi untuk otak Bapak Ibu. Jadi ini hanya bisa dikonsumsi untuk orang yang punya otak. Yang nggak punya jangan konsumsi. Gitu ya. Tapi kita bicara potensi marketnya. Kita baru jalan 9 bulan. Pak Ferdi, kita member ada berapa sekarang ini Pak Ferdi? 6.000. Kita baru jalan 9 bulan. Kalau setahun tadi kita bicara misalnya 8.000, masuk akal nggak? Tapi kita bicaranya gini, 3 tahun ke depan kira-kira akan jadi berapa member kita ini? Kalau hitung-hitungan MLM itu tidak linear ya, dia eksponensial gitu. Di 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, terusnya begitu. Jadi 3 tahun dari sekarang itu bisa puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang. Jadi kalau member kita ini jumlahnya ratusan ribu orang, kira-kira konsumsi ini bisa kita tingkatkan nggak? Coklat ini ya. Kira-kira dari 0,5 jadi berapa kilo nih? Jadi 5 kilo. Tepuk tangan untuk Ibu Hesti. Kira-kira jadi berapa ini? Ada yang nawar nggak? Jadi 2 kilo. Ada yang mau nawar? Jadi 1 kilo, naiknya 0,5. Saya coba angka yang ekstrim. Bagaimana kalau kita naikkannya 0,1 atau 100 gram? Dari 0,5 menjadi 0,6. Setuju? Jadi kalau dari 0,5 naiknya 0,6, Bapak Ibu bisa hitung nggak? 3 tahun dari sekarang, omset kita nih, tahun ketiga, masuk tahun ketiga, omset kita 120 triliun per tahun atau 10 triliun per bulan. Bagaimana cara ngitungnya? 100 gram itu produk kita, 450.000 kalikan 270 penduduk Indonesia, 120 triliun omset. Menarik nggak Bapak Ibu? Tapi kalaupun kita nggak bisa tingkatkan 100 gram, coba bayangkan Bapak, kita tingkatkannya 10 gram. 10 gram itu 2 sendok makan Bapak Ibu. Saya tingkatkan konsumsinya Pak Ali Budiman ini 10 gram, 2 sendok makan. Bukan untuk per hari, bukan untuk per bulan, untuk per tahun. Masa iya nggak bisa? Setahun sekali minumnya hanya 10 gram, masa iya nggak bisa? Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? Dan kalau itu pun terjadi, omset kita udah 1 triliun per bulan Bapak Ibu.
Dan ngomong-ngomong, di Indonesia ini belum ada MLM yang omsetnya bisa tembus 1 triliun per bulan. Kalau itu terjadi, insya Allah kita yang pertama. Tepuk tangan ini. Makanya Bapak Ibu bisa lihat kemasan kita itu kayak Denko, kayak Milo gitu. Memang itu untuk konsumsi family, dari balita sampai kakek nenek bisa konsumsi. Makanya biasanya kalau kita punya produk MLM yang bisa dikonsumsi sebulan, habisnya biasanya 3 bulan. Produk kita untuk konsumsi sebulan, taruh di meja, seminggu habis. Betul? Anak-anak saya sekarang nih kalau minum susu nggak mau kalau nggak dicampur cocoa flavanol. Maunya dicampur coklat. Keren nggak Bapak Ibu? Seminggu habis. Kalau seminggu habis, Anda bisa bayangkan. Kalau Anda ambil peluang ini, Anda jadi kaya plus raya. Itu ya. Nah, slide. Ini ada quotes. Kata-kata bijak, nasihat, petuah yang disampaikan oleh Sir Richard Branson, Bapak Ibu. Salah satu orang yang terkaya di dunia. Quotes ini menginspirasi banyak orang di dunia. Dulu ketika Sir Richard Branson ini belum punya usaha, beliau dipresentasi sebuah bisnis recording, bisnis rekaman. Beliau nggak tahu sama sekali potensi bisnis rekaman itu seperti apa. Tapi karena presentasinya sangat menarik, beliau memutuskan untuk join. Beliau memutuskan untuk invest. Dan kemudian bisnis recordingnya meraksasa. Suatu saat beliau di presentasi bisnis penerbangan. Dan beliau waktu itu nggak tahu sama sekali potensi bisnis penerbangan seperti apa. Tapi karena presentasinya menarik, beliau ambil keputusan, yes, saya invest. Sekarang ini bisnis penerbangannya menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Namanya Virgin Air. Dan holding company-nya, Virgin Group, mengantarkan beliau menjadi salah satu orang yang terkaya di dunia. Ini petuahnya nih. Ini nasihatnya, ini quotes-nya. Kalau Anda dipresentasi sebuah peluang usaha yang sangat menarik, tapi Anda nggak yakin, saya bisa nggak ya? Ini nasihatnya nih. Join, lalu belajar sambil melakukan. Apa nasihatnya Bapak Ibu? Apa nasihatnya? Anda sudah ada di presentasi sebuah peluang usaha ini, sangat menarik. Berarti setelah ini Anda join, belajar dan melakukan. Apa setelah ini? Join, belajar dan melakukan. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk Anda ya. Berarti semuanya habis ini join ya. Baik. Bapak Ibu, ini slide masih ada. Ini adalah kisah yang menginspirasi. Ini penutup dari apa yang ingin kami sampaikan. Mohon perhatiannya. Hanya sebentar, 2 menit, 3 menit. Tapi ini benar-benar menginspirasi Bapak Ibu. Bapak Ibu, peluang akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Siapa di antara Bapak Ibu yang masih baru, yang tahu dengan Ronald Wayne? Mohon angkat tangan. Nggak ada? Nggak ada ya? Baik. Ini adalah Ronald Wayne Bapak Ibu. Jadi ada 3 orang tahun 76 itu mendirikan sebuah perusahaan komputer kecil di garasi mobil. Yang tengah ini Bapak Ibu namanya Ronald Wayne. Yang kanan Steve Wozniak. Udah mulai tahu ya? Yang kiri itu Steve Jobs. Benar Bapak Ibu. Bisnisnya adalah Apple Corporation. Bahkan yang mendesain logo ini, yang membuat logo ini, Apple Croak ini adalah Ronald Wayne. Cuman kami nggak tahu siapa yang gigit ini. Kata orang Serang, yang gigit ini pasti cewek. Kenapa? Karena cewek itu lebih suka apel daripada anggur. Cewek itu lebih suka diapelin daripada dianggurin. Kok ngelantur ini ya? Bapak Ibu, kita bisa lihat slide. Jadi begini, waktu itu karena penanaman modalnya tidak sama, Ronald Wayne itu cuma punya sahamnya 10%, Steve Jobs 45%, Steve Wozniak 45%. Nah, Bapak Ibu bisa lihat Jobs ini sekarang ini triliuner, almarhum ya, mewariskan triliunan rupiah ke ahli warisnya, ke istri dan anak-anaknya. Bagaimana dengan Wozniak? Sama, miliarder. Miliarder itu kalau bahasa rupiahnya itu triliuner. Bagaimana dengan Ronald Wayne? 10% tadi yang ditanamkan, udah terpaksa-terpaksanya, akhirnya nggak punya duit ya, BU. 10% sahamnya dijual. Hanya 12 hari setelah kesepakatan
kerjasama, 10% sahamnya ini dijual. Dijual berapa? Dijual 2.300, 30 juta. Bapak Ibu kira-kira tahu nggak? Sekarang ini saham Apple 10%-nya itu berapa? 10%-nya itu sekarang 800 triliun. Nyesel nggak Bapak Ibu? Nyesek nggak kira-kira? Gitu ya? Nah sekali lagi kita bisa lihat bahwa peluang itu tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Bapak Ibu kalau cek di Google gitu, Google. Jadi dulu konon Google ini dipanggil Mbah Google karena sering minum cocoa flavanol, beliau dipanggil Google sekarang. Anda cari di mesin pencarinya, search engine-nya Google itu. Cari orang terbodoh di dunia abad ini. Yang muncul namanya Ronald Wayne. Kenapa? Karena Ronald Wayne ini tidak melakukan kesalahan sekali, tapi beliau melakukan kesalahan 2 kali. Jadi ini kesalahan kedua nih. Tahun 90, Ronald Wayne ini jual naskah perjanjian asli. Setiap orang pemegang saham itu punya naskah perjanjian asli. Jobs punya, Wozniak punya, Ronald Wayne punya. Masing-masing ditandatangani ketiga orang ini. Yang punya Ronald Wayne ini, kertas ini dijual. Saking BU-nya. Apa BU? Kok cepet? Jangan-jangan BU semua ini. Dijual $500 Bapak Ibu. 7 juta. 2011 sama yang beli ini dilelang. Laku berapa? Lakunya 23 miliar. Kita bisa lihat nih. Nyesek nggak kira-kira Bapak Ibu? Ya. Jadi sekali lagi peluang tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Ketika dengar cerita ini Bapak Ibu, saya gitu. Emang bodoh Ronald Wayne. Kan Google yang ngomong, saya cuma ngikutin aja gitu ya. Ternyata Bapak Ibu, setelah kita renung-renung lagi, sepertinya saya, mungkin juga Anda semua, itu seperti Ronald Wayne. Kita sering dapat peluang, kita lewatkan. Kita dapat peluang, kita lewatkan. Kita dapat peluang lagi, kita lewatkan. Bisa jadi Bapak Ibu, setahun, 2 tahun dari sekarang, di antara Anda yang ada duduk di sini, itu benar-benar menjadi miliarder. Bisa jadi setahun 2 tahun dari sekarang di antara Anda yang duduk di sini nggak jadi apa-apa, hanya jadi penonton melihat orang di samping kiri Anda ini benar-benar jadi miliarder. Pada saat itu Anda merasa bahwa peluang itu tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Jadi saran saya setelah ini ambil keputusan dan terus berjuang. Setuju Bapak Ibu? Mengakhiri cerita ini yang terakhir, benar-benar saya ingin berbagi cerita tentang kebiasaan orang Afrika berburu monyet. Siapa yang sudah pernah dengar ceritanya? Kalau yang sudah dengar, sesama guru, sesama ilmu dilarang saling mendahului. Anda senyum-senyum aja, gitu ya. Jadi ini ceritanya tentang orang Afrika berburu monyet, Bapak Ibu. Orang Afrika itu memang suka konsumsi monyet. Tapi yang menarik, cara orang Afrika berburu monyet itu berbeda dengan orang-orang di dunia lain. Biasanya orang berburu monyet dengan cara menembak, menuluk, atau menubak, dan sebagainya. Tetapi orang Afrika itu berburu monyet dengan cara yang sangat sederhana, yang mungkin di luar pikiran kita. Jadi cara mereka adalah menanam kendi. Anda tahu kendi? Kendi itu gerabah, yang perutnya buncit, lehernya kecil. Setuju ya? Kendi. Sepakat gitu ya. Jadi mereka menanam kendi di dalam tanah yang hanya di permukaan itu lubangnya saja, lubang paling atas. Ditanam banyak begitu, terus di dalamnya dikasih kacang, Bapak. Kasih kacang, terus di luaran juga dikasih beberapa kacang. Lalu dikasih aroma sedikit, aroma kacang biar monyet itu tertarik. Jadi begitu petani-petani ini pergi, monyet ini langsung turun, Bapak, ngambilin kacang. Ngambilin kacang, makan kacang di situ. Pas sudah habis yang di luaran, mereka ngeliat kendi-kendi. Oh, ternyata ada aroma. Mereka masukkan ini tangannya ke dalam kendi, Pak. Monyet-monyet ini masukkan tangannya ke dalam kendi untuk mengambil kacang. Karena dia lehernya kecil, waktu tangannya monyet ini begini, masuk gak Bapak Ibu? Masuk. Tapi begitu kacang ini digenggam, dia mau keluar, gak bisa Bapak. Monyet ini gak bisa keluar tangannya. Begitu terus pagi, siang, sampai sore,
Ini tangannya digenggam. Dan tangannya nggak pernah bisa keluar. Sore para petani datang, disembelih semua itu monyet-monyet. Begitulah ceritanya. Ceritanya menarik. Tapi yang lebih menarik, sering ini kita alami Bapak Ibu. Mungkin kita sudah sedih, sudah sengsara dengan pekerjaan kita, tapi kita genggam terus. Bisnis kita udah turun terus omsetnya, kita genggam terus. Kita udah tahu nih bakal tahun depan rontok nih bisnis, tapi kita genggam terus. Ada peluang di depan mata, kita tidak hiraukan. Tapi saya yakin semua Bapak Ibu di sini manusia, bukan? Bukan saya ngomong, bukan saya, Pak. Tapi kami meyakini Bapak Ibu, semua orang sukses di dunia ini, semua punya kebiasaan yang sama. Paling tidak mereka punya 3 kesamaan. Apa 3 kesamaan ini? Mereka berpikir dan berjiwa besar. Mereka terbuka dengan peluang baru, mereka open mind. Itu persamaan pertama. Persamaan kedua, mereka cepat mengambil keputusan. Dan persamaan ketiga, mereka cepat bergerak. Jadi setelah acara ini Bapak Ibu, cepat mengambil keputusan, cepat bergerak, sukses untuk Anda. Go Freedom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.